Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 796. Komentar Fiona tentang ayahnya, suaminya sendiri, membuat Selena tercengang. Sampai-sampai dia tidak punya kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Ia memutar bola matanya ke arah Fiona. Ibu, ayah adalah orang yang sangat baik. Dia setidaknya orang yang tidak banyak bicara dan cukup jujur. Ayah bisa dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab dan tidak keras kepala, dan kamu harus puas dengan karakternya. Selain daripada itu, dia tidak pernah melirik wanita lain selama ini, kan? Fiona langsung membentak tepat ketika Selena selesai berbicara, Aku tidak akan keberatan, jika dia mendapatkan istri lain jika dia benar-benar orang yang cakap dan mampu. Di sisi lain, jika dia tidak mampu dan masih menginginkan istri lagi, aku akan mengajarinya dengan sebuah pelajaran yang baik. Fiona berhenti sejenak di sini sebelum melanjutkan, setelah dipikir-pikir, jika dia mampu dan dapat memberi aku 10 juta setiap bulan, sehingga aku bisa menghabiskan uang itu sesuai keinginanku, aku tidak akan peduli jika dia memiliki 2 atau 3 istri lain. Jack dan Selena terdiam saat mendengar apa yang dikatakan Fiona. Sepertinya, Fiona sangat tergila-gila dengan uang. Ayo kita kendarai Rolls-Royce, kata Fiona tepat saat Jack hendak memasuki mobilnya sendiri. Dia terkekeh sebelum menambahkan, mobil ini jauh lebih mahal daripada mobil lain. Jack dan Selena tercengang untuk kesekian kalinya, karena pilihan dan kata-kata Fiona. Mereka hanya bisa setuju, lalu segera naik ke dalam mobil Rolls-Royce dan pergi. Rolls-Royce memasuki kompleks hotel yang tampak megah, dan mereka parkir di tempat parkir bawah tanah, sebelum mereka pergi ke lobi melalui lift. Fiona melihat sekeliling sebelum menyapa seorang wanita berusia 40-an, yang berdiri tidak terlalu jauh dari mereka. Ya ampun, Irene. Sudah lama sekali. Aku hampir tidak mengenalimu. Dia memimpin Jack dan Selena menuju wanita itu. Fiona, sudah lama sekali. Wanita itu memakai riasan yang sangat tebal, dan tas bermerek di lengannya. Saat Fiona dan yang lainnya mendekat ke arahnya, Irene menambahkan, kamu terlihat cukup cantik, Fiona. Kamu telah melakukan pekerjaan yang baik dengan merawat dirimu, dan kamu juga terlihat agak berisi. Tas ini dari Hermes, kan? Wow, kamu wanita kaya sekarang. Irene kemudian berbalik untuk melihat Jack dan Selena. Dia tersenyum dan bertanya, dan keduanya adalah, ini putriku, Selena, dan menantuku, Jack White, jawab Fiona sambil tersenyum. Dia puas ketika Irene menyadari betapa kayanya dia. Ya ampun, putrimu sudah dewasa. Dia memiliki temperamen yang hebat, dan kecantikan yang mumpuni. Putri dari primadona kelas kita, tidak dapat disangkal sangat cantik. Irene memuji mereka. Seringai Fiona tidak pernah lepas dari wajahnya. Oh, berhenti membicarakannya. Menjadi primadona kelas sudah lama sekali. Memang, Fiona adalah gadis tercantik di kelas mereka saat itu. Oh, ya. Ini suamiku, Lawrence Watson, dan putraku, Jayden Watson. Irene memperkenalkan pria yang berdiri di sampingnya sambil tersenyum. Salah satunya adalah putranya dan yang lainnya adalah suaminya. Bab 797. Meskipun ukuran tubuhnya gemuk, tinggi Lawrence memberinya citra seorang pria yang kekar. Dia memiliki cerutu di mulutnya, yang sudah setengah jalan. Dia mengukur Selena dan Fiona selama beberapa waktu, sebelum dia tersenyum dan berkata, saya pernah mendengar dari Irene, sahabatnya adalah wanita tercantik di kelasnya. Sekarang, setelah kita bertatap muka, aku mengerti kamu memang benar-benar menakjubkan. Putri Anda sudah dewasa, namun Anda masih sangat menawan. Anda terlihat masih seperti berusia 30-an. Ya ampun, Tuan Watson, Anda terlalu murah hati. Sahabatku ini juga salah satu gadis tercantik di kelas kita. Fiona tidak bisa mengendalikan senyum di wajahnya. Kelompok 3 orang di depannya orang-orang dari kelas atas, dan sekitar 20 pengawal mereka, adalah pria dari negara asing. Para pengawal, termasuk 2 pria kulit berwarna, tampaknya cukup kuat. Fiona menatap pemuda yang agak gemuk di samping mereka. Putramu juga terlihat tampan. Jack bingung dengan pilihan kata-kata Fiona. Sementara Jayden bukan pria yang jelek, dia juga tidaklah tampan. Mereka semua mengatakan itu, apa yang bisa saya lakukan? Semua orang kaya memang terlihat tampan. Jayden memasang seringai yang agak arogan sambil menambahkan, Daxia tampaknya baik-baik saja dan berkembang cukup cepat, tetapi saya merasa udara di sini tidak sebagus Amerika. Lingkungan di sana jauh lebih indah dan lebih baik jika dibandingkan dengan tempat ini.
Jack benar-benar kesal mendengar kata-kata seperti itu. Seandainya, jika pria ini bukan putra sahabat Fiona, dia pasti akan menamparnya sekuat tenaga. Orang ini berasal dari Daxia, beraninya dia mengatakan hal seperti itu, hanya karena tinggal beberapa tahun di luar negeri. Apakah itu benar? Saya sangat menyesal jika Anda harus menderita di sini. Saya bertanya-tanya, mengapa Anda masih kembali ke sini, jika udara di sini sangat buruk? Jack ingin menempatkan Jaiden di tempatnya saat itu juga, dia ingin mengingatkan betapa bodohnya Jaiden. Jika kita tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan di sini, dan tidak perlu mengirim kakek saya kembali ke sini untuk perawatan, saya tidak akan kembali. Jaiden melirik Jack dan tersenyum dingin. Istri dan ibu mertuamu berpakaian sangat bagus, tetapi pakaianmu sangat buruk. Tidak bisakah kamu berdandan, karena kamu akan makan di hotel kelas atas? Jack hanya terkekeh. Sepertinya, pakaianku tidak buruk sama sekali. Pakaian ini bernilai beberapa ribu dolar, dan menurutku ini cukup bagus. Jack melihat pakaian yang dikenakannya. Pakaiannya cukup baru dan bersih, jadi dia tidak merasa ada yang salah. Dia tidak akan membeli pakaian yang mahal, jika Selena dan Fiona tidak memintanya untuk membeli beberapa pakaian yang lebih baik. Menurutnya, pakaian itu hanyalah barang-barang ekstra. Dia tidak pernah mengira, pakaiannya akan diejek oleh orang lain. Tetap saja, apa yang dikatakan Jaiden masuk akal, karena Selena dan Fiona mengenakan pakaian seharga 10.000 dolar per potong. Dibandingkan dengan mereka, apa yang dia kenakan sepertinya tidak pada tempatnya. Wajah Fiona menjadi gelap saat mendengar jawaban Jack. Dia ingat, bagaimana dia hanya mengingatkan Selena untuk berpakaian bagus karena tergesa-gesa, sehingga dia lupa untuk mengingatkan Jack. Dia melihat Jack sudah mengenakan pakaian baru, sehingga dia berpikir Jack telah mengenakan sesuatu yang jauh lebih mahal. Fiona tidak pernah menyangka, apa yang dikenakan Jack hanyalah pakaian yang bernilai beberapa ribu dolar. Dengan senyum malu-malu di wajahnya, Fiona dengan malu-malu terkekeh dan berkata, menantuku memang suka seperti itu. Kami sebenarnya memiliki banyak pakaian yang bernilai puluhan ribu dan ratusan ribu. Dia hanya senang untuk memakai pakaian santai. Fiona kemudian mengeraskan pandangannya ke arah Jack saat dia berkata, lihat dirimu. Kamu di sini untuk bertemu dengan Tuan Watson yang terhormat. Bagaimana kamu bisa berpakaian begitu santai? Tolong jaga citramu di masa depan, oke? Jack agak tidak senang dengan itu. Fiona memintanya untuk menyenangkan orang lain, ketika mereka adalah orang-orang yang sombong. Apakah hanya karena mereka bepergian ke banyak negara, dan mereka juga termasuk orang-orang yang kaya? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo kita naik bersama. Aku sudah memesan kamar pribadi untuk kita. Lawrence tertawa dan meredakan situasi. Bab 798. Saya cukup bingung, bagaimana seorang pria yang kurang pandai dalam memilih pakaian, untuk dipakai pada acara-acara tertentu, bisa mendapatkan istri yang begitu cantik. Saya bertanya-tanya, bagaimana Anda bisa seberuntung itu? Jaiden menatap Jack lagi, sebelum dia berbalik untuk berjalan menuju lift, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Aku. Jack mengepalkan tinjunya erat-erat dan siap berlari cepat untuk memukulinya. Jack hanya berhasil maju satu langkah, sebelum Selena menahannya. Dia menghentikan Jack dengan kedipan matanya, hanya setelah semua orang pergi sebelum mereka, lalu Selena berkata, mengapa kamu peduli dengan apa yang dikatakan sampah seperti dia? Mari kita abaikan dia, dan kita akan segera pergi, setelah kita selesai makan. Orang-orang seperti ini, meninggalkan rasa yang tidak enak di telingaku. Aku tidak akan datang, jika bukan ibu yang memaksa kita untuk datang. Baiklah. Jack dengan cepat meredam amarahnya, setelah Selena membujuknya. Dia mengatakan pada dirinya sendiri, untuk tidak turun ke level orang-orang sampah seperti mereka. Sekelompok orang segera memasuki ruang pribadi yang didekorasi dengan cukup baik. Semua orang bisa memesan apa yang kalian suka sepuasnya. Sejujurnya, saya dibesarkan di luar negeri, dan saya jarang makan makanan seperti ini. Saya tidak terlalu suka makan makanan di sini. Tuan Muda Watson duduk dan masih bersikap menyendiri. Selena dan Fiona tersenyum malu, sebelum mengambil menu dan mulai memesan hidangan. Jaiden, berhati-hatilah saat berbicara. Meskipun kamu dibesarkan di luar negeri, dan jarang tinggal di Daxia, ibumu dan aku adalah orang Daxia. Secara default, kamu juga seorang Daxia, dengan darah Daxia mengalir di dalam dirimu. Apakah kamu mengerti? Lawrence menatap putranya dengan tajam ketika dia melanjutkan, perang yang terjadi antara kedua negara belum lama ini, cukup memalukan bagi orang-orang dengan status seperti kita. Memalukan.
Apa yang memalukan tentang itu? Bukankah Paman Watson baru saja mengatakan kita semua orang Daxia? Ini tidak memalukan, kan? Jack dengan santai menjawab dengan seringai. Meskipun kami orang Daxia, kami juga bisa dianggap sebagai orang Amerika, karena kami sudah tinggal di sana cukup lama. Dan, ini juga terutama untuk putraku. Dia sudah tinggal di sana sejak usia muda, dan dia jarang kembali ke Daxia. Ini adalah ketiga kalinya dia kembali ke sini, dan kami adalah orang-orang yang secara khusus berharap kedua negara tidak akan berperang lagi. Sebab, kami memiliki perasaan yang cukup mengikat untuk kedua negara. Lawrence menghela nafas, dan memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Jack mulai tersenyum dingin lagi begitu dia mendengar ini, jadi, begitu maksudmu. Setelah penjelasan yang agak mendetail, sepertinya kalian berdua hampir menjadi penduduk kedua negara. Ini benar-benar konyol. Bagaimana bisa, Anda tidak tahu dari mana Anda berasal? Apa perbedaan antara ini, dan berada pada dua hubungan sekaligus? Jaden langsung membanting telapak tangannya ke meja, saat dia bangkit dari kursinya. Tatapannya yang tajam, tertuju pada Jack dengan marah. Ada apa dengan semua pembicaraan ini? Jika bukan karena ibu mertuamu dan ibuku adalah teman baik, kamu tidak akan berjalan keluar dari hotel ini dalam keadaan utuh. Benarkah? Hanya dengan orang-orang ini? Jack tertawa dan berdiri setelah mendengar apa yang dikatakan Jaden. Aku akan jujur padamu, pengawalmu hanyalah sampah di mataku. Lawrence bermaksud menegur Jack, ingin menunjukkan kemarahannya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa ketika dia melihat Jaden marah. Lawrence menyeringai dingin pada jawaban riuh Jack. Kamu agak sombong, anak muda. Kamu mengatakan sesuatu yang meremehkan tentang pengawal kami. Sepertinya, kamu cukup pandai berkelahi, ya. Jika itu masalahnya, apakah kamu ingin menguji kekuatanmu dengan pengawalku? Kamu dapat memilih salah satu dari siapapun yang ingin kamu lawan. Bagaimana dengan itu? Hanya salah satu. Apakah kamu benar-benar meremehkanku? Mereka semua bisa mendatangiku secara bersamaan, agar menghemat waktuku. Jack tersenyum dingin dan memandang pengawal mereka dengan jijik. Sebagian besar pengawal ini adalah orang Amerika, dan kedua pria berkulit gelap itu tampak cukup kuat. Kebetulan, Jack ingin menguji kemampuan tempurnya sendiri. Bab 799. Duduklah, Jack. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kita di sini untuk makan, bukan untuk berkelahi. Fiona sangat marah, hingga dia hampir pingsan. Mereka datang ke sini untuk acara makan bersama, dan melihat apakah Jack bisa membantu merawat kakek Jaden. Tidak pernah terpikir olehnya, situasi akan berubah menjadi sangat tegang. Dia lupa bahwa Jack adalah pria yang suka membuat onar. Dia lupa untuk mengingatkan Jack agar tidak menimbulkan masalah. Fiona tidak menyukai Jaden, tapi dia sadar Jaden masih sangat muda. Mungkinkah Jack tidak akan membiarkannya begitu saja? Ibu, aku di sini bukan untuk berkelahi. Aku di sini untuk bertukar pengalaman dengan mereka. Jack menggosok tinjunya dan berjalan ke satu sisi ruangan. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini, anak muda? Ejek para pengawal, yang merupakan seorang Amerika, dengan seringai merendahkan. Kamu harus tahu negara kita adalah musuh. Apakah kamu tidak takut, pertarungan ini akan mengganggu perdamaian kedua negara kita? Pihak lain jelas menyiratkan sesuatu kepada Jack. Aku tidak takut dengan masalah itu. Jack memikirkannya dan memberi isyarat kepada mereka sambil menambahkan, lagi pula, kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Jaden terkekeh. Kamu benar-benar sombong, Jack. Dia kemudian menoleh ke arah Fiona dan berkata, Bibi, makanan belum disajikan. Menantumu ini pasti orang yang suka pamer. Ini cukup bagus, orang seperti itu perlu diberi pelajaran, agar dia tidak sombong lagi. Lawrence menimpali dengan seringai senang, apa yang dikatakan Jaden masuk akal. Anggap saja ini sebagai program hiburan, mereka menghibur kita sebelum makan. Ini ide yang bagus. Fiona kehilangan kata-kata, setelah mendengar apa yang dikatakan dua ayah dan anak itu. Dia hanya bisa menawarkan senyum canggung ketika dia berbicara, baiklah, sepertinya tidak ada jalan lain. Namun, semua orang harus berhati-hati. Ini hanya ujian, jadi jangan berlebihan. Nyonya, itu akan sangat sulit. Menantu laki-laki Anda meminta kami untuk menyerangnya bersama-sama. Dia pada dasarnya, sudah merendahkan harga diri kami. Salah satu pria berkulit gelap berjalan 2 langkah ke depan, dan mengepalkan tangannya. Tetap saja, aku tahu aku akan bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Pria itu kemudian menyeringai lebar, gigi mutiaranya tampak berkilauan.
Dia kemudian bergerak maju seperti macan kumbang, dalam secepat kilat dia sudah berada di dekat Jack dan mengarahkan pukulan kepadanya. Kecepatan itu, sepertinya pria ini cukup cakap. Ekspresi Jack berubah menjadi kejutan pada kecepatan pria itu. Para bodyguard ini sangat kuat, dan kekuatan pria berkulit gelap ini hampir sama dengan Elaine. Apakah kamu takut sekarang, anak muda? Pria kulit hitam di depannya tersenyum mengejek ketika melihat ekspresi terkejut Jack. Tinjunya tidak jauh dari Jack, dan dia ingin melihat apakah pemuda arogan di depannya ini bisa menghadapi pukulannya. Kecepatanmu mengejutkanku, tapi... Jack mengepalkan tangannya dan bergerak cepat juga. Tinjunya bertemu tinju lawan dalam tabrakan yang kuat. Gedebuk. Bluak. Ketika tinju keduanya bertemu, pria itu terbang meluncur di udara dan menabrak beberapa meja, lalu mendarat di lantai. Dia merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan memuntahkan seteguk darah. Kamu bukan tandinganku. Jack berdiri tegak dan melambaikan tangannya ke arah pengawal lainnya. Kalian bisa datang padaku bersama-sama. Bab 800. Ayo tangkap dia. Aku tidak percaya, dia akan mampu menandingi kekuatan kita jika kita menyerang bersama-sama. Para pengawal berotot itu saling memandang, sebelum mereka bergegas maju menuju ke arah Jack. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Satu demi satu, mereka dapat merasakan pukulan dan tendangan datang dari Jack. Terlepas dari jumlah mereka, tidak satu pun dari mereka yang berhasil menyentuh sehelai rambut Jack sebelum mereka jatuh ke lantai. Orang-orang itu memegangi perut atau dada mereka karena kesakitan, wajah mereka juga pucat. Beberapa orang mengerang kesakitan karena tulang rusuk mereka patah. Wajah Lawrence dan Jaden menjadi gelap ketika mereka melihat pengawal mereka tergeletak di lantai. Sekelompok sampah yang tidak berguna. Beraninya kalian mengklaim kalian adalah tentara bayaran. Ejek Jaden saat dia berdiri dengan marah. Kalian bahkan tidak bisa mengalahkan seorang pria muda. Aku tidak mengerti akan semua ini. Tuan muda, kami bukan sampah. Pemuda ini benar-benar terlalu kuat, dan kami tidak mampu mengalahkannya, jujur. Salah satu pria berkeringat di dahinya karena menahan rasa sakit, lalu berkata, Tuan muda, tulang rusukku patah. Aku harus pergi ke rumah sakit. Keluar, kalian semua, keluar. Jaden meminta anak buahnya untuk pergi ke rumah sakit dengan ekspresi muram di wajahnya. Sahabat Fiona, Irene terkekeh sesaat sebelum dia tersenyum berkata, Fiona, menantumu ini sangat luar biasa. Meskipun dia tidak memiliki etika yang baik, dia sangat pandai berkelahi. Dia memang cukup pandai bertarung. Dia tidak menyia-nyiakan 5 tahun di ketentaraan, kudengar dia adalah seorang komandan kepala. Fiona jelas terlihat senang ketika mendengar bagaimana Irene memuji Jack. Jaden duduk dengan marah dan bergumam, jadi, bagaimana jika kamu pandai bertarung? Kamu hanyalah seorang petarung yang bodoh. Master macam apa yang tidak bisa kita dapatkan jika kita kaya dan punya uang? Aku bisa mendapatkan pembunuh nomor 1. Tuan muda Watson sangat pandai dalam menyewa petarung. Jack tertawa dan duduk dengan santai. Namun, itu tidak akan membuatku takut. Aku tidak akan takut, meskipun jika kamu mengundang 10 pembunuh hebat. Tentu saja, kamu harus menghabiskan banyak uang untuk membuat mereka bekerja untukmu. Jack, berhenti bicara omong kosong. Kamu tidak bisa membuat lelucon seperti itu. Fiona terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Jack. Dia pikir siapa, 10 pembunuh hebat itu. Setiap anggotanya sangat kuat dan mematikan. Jack tidak bisa membuat lelucon seperti itu, meskipun hanya untuk gertakan. Jack memandang Fiona dan berkata sambil tersenyum, Ibu, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak bercanda. Yah, baiklah. Kamu cukup arogan ketika berbicara. Jaden tertawa sebelum berpura-pura menjadi pria terhormat. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kami keluarga Watson bukanlah orang yang picik, kami tidak akan mengirim pembunuh untuk membunuhmu, hanya karena kamu baru saja memukuli pengawal kami. Selain itu, kami tidak perlu mendapatkan pembunuh jika kami benar-benar ingin membunuhmu. Ada banyak petarung di keluarga Watson kami. Mereka yang baru saja kamu lawan adalah pengawal yang berpangkat rendah. Kamu belum melihat semuanya. Makanan dan anggur telah disajikan, jadi mari kita makan, datang pengumuman dari Lawrence. Jack memang ahli dalam bertarung. Lagi pula, cukup sulit baginya untuk melawan begitu banyak pengawal sendirian. 5 tahun yang dihabiskannya di ketentaraan memang tidaklah sia-sia.